Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyati anil fardhi wa takunu adaan wa qad yusannu ka'an khabara wal wassalatu tuqamu aw qarubat iqamatuha bihaitsu law ishtaghala biha yafutuhu taharrumul imami fayukrahu syuru'u fiha. Alhamdulillah, bahasan kita malam ini masih terkait dengan sholat sunat, khususnya sholat sunat yang tergolong tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah, tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dan kita sudah mulai bahas yang pertama adalah sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat yang berada di sebelum maupun sesudah sholat fardu yang 5 waktu. Yang tambahkan sedikit bahasan kita pada minggu yang lalu terkait dengan pelaksanaan sholat sunat rawatib ini, yaitu 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat terakhir adalah sebelum sholat subuh, yang dimaksud dengan sholat fajar, sholat sunat subuh. Nah, dan juga yang sudah sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat qabliyah maupun ba'diyah yang 4 rakaat, misalnya untuk sholat sunat asar yang dilakukan sebelum sholat asar, atau sholat sunat zuhur yang dilakukan baik yang qabliyah maupun yang ba'diyah yang masing-masing 4 rakaat, yang sudah sampaikan bahwa yang 4 rakaat baik pada sholat sunat qabliyah maupun ba'diyah zuhur maupun yang asar itu boleh dilakukan sekaligus, dalam artian 4 rakaat sekaligus, ya, baik yang qabliyahnya maupun yang ba'diyahnya, sama dengan yang asar, boleh dilakukan, artinya tanpa 2 rakaat salam. Tetapi yang afdal memang adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu yang afdal. Nah, terkait dengan ini tentu niat kita harus kita sesuaikan. Bagi sholat sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyahnya, kita mesti harus niat kita juga ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah. Sementara sholat sunat yang tidak ada ba'diyahnya itu cukup kita berniat untuk melaksanakan sholat sunat seperti sholat sunat asar, sholat sunat subuh, itu cukup, tidak perlu kita katakan qabliyah asar atau qabliyah subuh, cukup kita katakan atau kita niatkah, kita berniat sholat sunat. Nah, ketika kita misalnya berniat untuk melakukannya 4 rakaat, itu artinya kita sudah mengikat diri untuk melakukannya 4 rakaat, sehingga dengan demikian maka tidak boleh kita potong menjadi 2 rakaat. Kalau sudah kita berniat sholat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, kita harus 4 rakaat. Kita harus 4 rakaat. Tidak boleh 4 rakaat niat kita potong menjadi 2 rakaat, tidak boleh. Harus 4 rakaat. Baik dengan tasyahud maupun tidak tasyahud yang di tengah-tengahnya. Nah, itu yang pokok. Jadi kita
ketika niat kita, dan sebaliknya ketika kita niat kita 2 rakaat misalnya, ya ketika kita niat kita 2 rakaat salat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat, jangan 4 rakaat gitu. Jadi kalau sudah 2 ya 2 gitu. Jangan kita mau tambah di tengah-tengah, kita mau nambah bagi 4 rakaat, tidak boleh. Nah, ketika kita berniat melaksanakan salat qabliyah zuhur 2 rakaat ya 2 rakaat. Jangan kita lalu 4 rakaat, karena niat terikat dengan niat kita itu. Jadi terikat dengan niat kita, tidak boleh kita nambah maupun mengurangi yang tidak sesuai dengan niat awal kita. Itu yang pokok untuk kita perhatikan kaitannya dengan ini. Ya. Jelas sampai di sini? Kalau yang 4 rakaat, 4 rakaat itu apa itu? Lafaznya nggih. Jadi usalli sunat zuhri qabliyatan 4 rakaatin boleh. 4 rakaat. Kalau lafaznya kan lafaz boleh tidak diucapkan. Boleh tidak diucapkan lafaznya, yang penting kan niat kita. Ya, yang penting kan niatnya yang penting. Jadi kalau makanya dan juga boleh tidak dihadirkan yang 2 rakaat itu atau 4 rakaat, boleh tidak hadir 2 rakaat atau 4 rakaat dalam niat kita, boleh. Nah, kalau yang ini aku sholat sunat zuhur karena Allah Ta'ala, atau qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, kalau ini ya boleh 2, boleh 4 gitu. Kalau tidak dihadirkan dalam niat kita bilang 2 rakaat atau 4 rakaat, nanti boleh 2, boleh 4 juga boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita sudah niat kita hadirkan 2 rakaat, ya harus 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, ya harus 4 rakaat. Ini tidak boleh. Nah, tapi kalau umpamanya kita lepas niat kita, dalam artian kita tidak berniat dan rakaatnya dalam niat kita, aku sholat sunat qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala, itu boleh. Dan itu nanti bisa 2 rakaat, juga boleh 4 rakaat gitu. Kalau yang itu ya. Nah ini. Ya. Jadi itu mengikat niat itu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak berniat, kalau kita tidak hadirkan niat kita 2 rakaat 4 rakaat, itu boleh. Ya. Jadi cukup aku qabliyahnya harus dihadirkan, aku sholat sunat qabliyah zuhur titik misalnya. Itu boleh. Nah, dalam aplikasinya nanti itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat gitu. Tetapi kalau kita ada niat sudah kita hadirkan sholat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat, jangan nanti nambah menjadi 4 rakaat. Artinya kita mesti harus salam ketika 2 rakaat sudah 2 rakaat. Kalau mau lagi nambah, ya nambah takbir lagi, takbiratul ihram lagi yang baru. 2 rakaat yang baru. Itu maksudnya. Paham niki? Nggih, sila. Selama ini kan kita berguru dari orang-orang tua kita dulu, Okay. bahwa setiap lapas niat sholat itu selalu ada bacaan rakaatnya. Rakaataini, 4 rakaatin, 3 rakaatin, itu Okay. berarti dalam lapas itu juga boleh kita tidak sebut. Okay. Jadi untuk rakaat itu boleh kita tidak lafazkan sekaligus, boleh kita tidak niatkan, boleh kita tidak hadirkan dalam niat kita, boleh. Karena itu yo bangun perlu salat apa? Boleh. Boleh. Nah, enggak di niat kita, di niat usalli fardal, misalnya usalli fardal asri, walaupun tidak ada 4 rakaatin boleh lillahi ta'ala. Boleh tidak dihadirkan karena yang harus hadirkan usalinya dan fardhonya sama nama sholatnya. Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, itu saja. Lillahi ta'ala juga boleh, tidak ada. Usalli fardhu zuhri Allahu akbar. Itu yang penting. Yang sisa-sisanya itu sunat. Boleh hadir, boleh tidak. Nah, kecuali kalau kita menjadi makmum, itu wajib hadir dalam niat kita. Makmuman lillahi ta'ala, kalau itu wajib itu. Sementara kalau imam bagaimana? Kalau imam boleh tidak menghadirkan niatnya menjadi imam, gitu dia bedanya. Ya, kalau makmum dia harus menghadirkan dalam hati kita mengikuti imam. Usalli fardhal asri makmuman, itu yang wajib itu. Dalam artian kalau kita tidak pasang kata niat makmum jadi makmum atau ikut imam, tidak sah syarat kita berjamaah dengan imam tersebut. Kalau imam harus menyebutnya enggak? Kalau imam ya sunat ya. Nggak harus, artinya nggak apa-apa. Cuma masalahnya
Kalau imam tidak berniat jadi imam, tidak dapat pahala berjamaah, itu dia. Ya. Jadi kalau umpamanya imam tidak mau jadi imam lillahi ta'ala, tidak apa-apa, sah solatnya, cuma tidak dapat pahala berjamaahnya tidak dapat. Itu dia. Ya, iya, hitung sholat sendiri. Ya, masa kita mau tinggalkan itu? Ya. Itu kalau kita tidak harus, tapi kita tetap harus kita pasang niat kita untuk menjadi imam. Makanya ketika ada orang yang datang berjamaah, kita sedang sholat sendirian, itulah maknanya kita ginikan orang itu supaya supaya dia saat itu berniat jadi imam gitu loh, karena di sanalah pahala berjamaahnya dia mulai. Kalau enggak kan kelolosan, dia enggak tahu dia menjadi imam. Ketika tidak jadi imam, enggak ada pahala berjamaahnya bagi dia. Jadi yang bersangkutan imam itu hanya mendapatkan pahala berjamaah sejak dia sadar menjadi imam, karena diginikan gitu. Kalau enggak ya lolos dia, tidak dapat pahala salat berjamaah. Itu pentingnya bagi seorang makmum itu ketika diginikan imamnya supaya dia sadar menjadi imam. Itu maksudnya. Karena itu maka untuk salat yang fardu biasa ya imam memang tidak diharuskan untuk berniat menjadi imam, tetapi penting untuk mendapatkan pahala salat berjamaah. Tapi untuk Jumat beda lagi. Untuk Jumat wajib dia berniat menjadi imam. Kalau dia menjadi imam, apalagi jadi makmum, harus dia. Kalau enggak ya enggak sah dia. Kalau enggak sah seorang menjadi imam ketika untuk salat Jumat, harus dihadirkan dalam niatnya menjadi imam untuk salat Jumat. Kalau salat yang lainnya termasuk salat fardu tidak harus, dalam artian tidak menyebabkan sah dan tidaknya. Itu dia, jelas niki? Nah itu dia. Nah kemudian pada kesempatan yang terakhir kita sudah bahas boleh menarik salat sunat ba'diyah ke salat sunat qabliyah ke ba'diyah. Itu kan sudah kita bahas itu. Boleh menarik solat sunat qabliyah ke ba'diyah, artinya solat sunnah yang dilakukan sebelum solat fardu boleh ditarik ke belakang setelah solat sunat ba'diyah, pada solat ba'diyah. Nah ini, bahkan di sini katanya wa qad yusannu ka an hadara was salatu tuqamu aw qarubat iqamatuha bihaitsu law ishtaghala biha yafutu taharrumul imam fayukrahu syuru'u fiha. Nah, bahkan kalau misalnya kita telat datang, ya kalau kita telat datang misalnya, kita sudah mendapatkan ini yang tukang kamat sudah berdiri, atau pedoman kita misalnya yang itu udah misalnya lagi sekian detik 00 misalnya berapa ya, udah mau qamat gitu loh, karena kita kesepakatan kita kan itu yang pakai. Ketika cheat maka seharusnya sudah yang tukang qamat harusnya qamat, jangan nunggu yang lain-lain, jangan nunggu gitu, jangan nunggu siapa apa dan sebagainya, jangan nunggu, langsung Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, jangan begitu dia titik karena kesepakatan kita langsung aja qamat, tak usah lihatlah orang yang lain sedang sholat atau yang belum datang dan sebagainya, langsung aja qamat, karena sudah perintahnya seperti kartu qamat harus qamat. Nah ketika itu yang terjadi, misalnya ini persoalannya, kalau misalnya sudah hampir mau qamat, ada orang datang, makmum datang, kalau sudah hampir mau qamat atau bahkan sudah bau masuk qamat, jangan melakukan salat sunat qabliyah. Jangan melakukan salat sunat qabliyah sebelum salat fardu itu, melainkan salat sunat qabliyah itu tarik ke belakang. Itu dia. Jadi sudah mau hampir qamat, jangan paksakan diri untuk salat sunat qabliyah. Jangan dipaksakan. Kenapa? Kalau memaksakan diri untuk melakukan sholat sunat qabliyah, itu hukumnya apa? Makruh. Nah itu makruh sholat sunat qabliyah kalau
orang mau qamat, makruh itu. Tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala sunat. Salat sunat tidak dapat pahala. Justru itu dianjur, yang sunat adalah ditarik ke belakang setelah salat fardu. Itu yang sunat. Sunatnya yang itu. Ya sunat dari sini kan waqad yusannu, kadang-kadang sunat untuk menarik salat sunat qabliyah itu setelah salat fardu. Ketika ka'an khabara waktu salat kamu, ketika dia hadir sementara salat fardu mau dilaksanakan, mau dikamatkan salat fardu itu sunat justru. Yang makruh kalau kita lakukan itu tidak makruh hukumnya. Kalau dipaksa itu makruh, tidak dapat pahala justru. Ini nah, ya kadang-kadang orang karena harus ya qabliyahnya sebelum salat fardu itu. Ya, karena ya. Ya. Langsung aja, ya. Ya. Dan imam pun tidak harus kita tunggu imam itu beneran, artinya jadi imam. Kenapa? Karena kita semua potensi jadi imam, siapa saja potensi. Iya, siapa saja potensi jadi imam. Dan ukur tidak mesti bisa jadwal, karena kalau sudah mau qamat, itu syariatnya yang berlaku. Apa ukurannya? Ukuran ketelatan itu adalah ukurannya tidak dapat untuk ikut takbiratul ihram sama imam. Nah, itu dia. Kalau itu ketika misalnya kita saking telatnya kita tidak dapat takbiratul ihram sama imam karena kita melakukan sholat sunat qabliyah, itu yang makruh. Tidak dapat kita melakukan ikut takbiratul ihram sama imam. Maksud dengan ikut takbiratul ihram sama imam adalah Allahu Akbar imam, Allahu Akbar kita. Itu tidak dapat kita lakukan saking karena sholat qabliyah kita lakukan karena ini sudah qamat atau hampir qamat, itu yang makruh hukumnya. Itu patokannya. Paham niki? Satu Ustaz. Okay. Ada orang sholat sunat baru serkaat atau rakaat berhenti sholat sunatnya, gimana itu? Itu enggak begitu aturannya. Aturannya boleh enggak dipotong sholat sunat qabliyah itu karena apa? Karena qamat. Sudah dapat satu rakaat misalnya qamat, dipotong, tidak boleh dipotong, itu harus dilanjutkan walaupun begitu, tidak boleh, harus lanjutkan itu sampai dengan selesai, walaupun karena dia tahu walaupun makruh. Tadi kan sudah sekat kalau Akbar berhentikan, jangan, ya itu tidak boleh. Itu yang berdiri imam, yang sudah selesai jadi imam yang bisa lihat, tidak boleh. Ya, jadi sudah satu rakaat orang qamat berhenti dia. Jangan, itu lanjutkan saja. Siapa yang ada di sana itu yang jadi imam. Harus dilanjutkan, tidak boleh memotong sholat, bahkan berdosa kita potong sholat. Iya, ya kalau kan bisa masbuk bisa tidak kan, terserah. Tapi harus dilanjutkan. Ya? Harus dilanjutkan sampai dengan salam. Kecuali begini kasusnya, itu boleh dipotong. Kecuali begini, kalau umpamanya salat yang dilakukan orang ini misalnya salat qabliyah zuhur 4 rakaat atau asar 4 rakaat. Itu 4 rakaat. Begitu Allahu Akbar, qamat ini misalnya, qamat ini siapa? Si tukang qamat. Terus dia ini ada kemungkinan untuk tidak dapat mendapat salat imam. Karena misalnya imam kecepatan, dia agak keleletan misalnya sampai yang 4 rakaat itu misalnya tidak dapat diselesaikan sebelum imam salam. Nah, kalau itu boleh dipotong. Harus dipotong. Itu dia. Tetapi kalau mendapatkan ada kesempatan untuk dapat ikut imam, ya tidak perlu dipotong, tidak boleh dipotong. Itu dia ukurannya. Jangan ceramah Ya. belakang, Bu. Jadi itu anunya, itu ilmunya. Jadi kalau ada kesempatan ya untuk misalnya dapat sama imam nanti dapat mendapatkan imam, maka tidak perlu kita potong sholat kita. Kecuali kalau umpamanya ndak terkejar imam ini. Duluan imam musalam baru kita mau selesai,
misalnya itu boleh potong. Di sana kita potong. Itu dia. Oke. Nah, itu. Jadi dengan demikian maka ya tadi sunatnya adalah lebih baik atau sunat kita hukumnya untuk menarik sholat qabliyah itu ke belakang. Itu yang sunat justru. Jangan paksakan diri untuk sholat sunat qabliyah sementara kondisi sudah hampir qomat atau adu qomat, apalagi qomat. Ukurannya adalah tidak dapat kita takbiratul ihram sama imam, itu ukurannya. Jadi Allahu Akbar imam, kita tidak dapat Allahu Akbar sama imam, artinya mengikuti imam. Jadi itu tidak dapat, kita lebih baik, lebih sunat kita tarik ke belakang. Sunat qabliyah kita. Jelas niki? Enggak, itu dia. Katanya ada amalan. Anda kan dapat sholat qabliyah, apa yang kita baca daripada kita sholat sunat selesai? Tidak ada yang gantikan sunat qabliyah. Bukan yang itu, lain cerita itu. Kalau yang itu adalah sholat tahiyatul masjid. Bukan yang sunat qabliyah, bukan. Enggak, bukan yang itu, bukan, enggak diganti kalau yang itu. Yang sholat sunat tahiyatul masjid ya boleh dalam artian kan begini. Ada hadis yang mengatakan yang idza jaa ahadakumul masjidah falyusalli raka'ataini. Falyusalli raka'ataini. Fala yazil hatta yusalli raka'ataini. Idza ata ahadakumul masjidah fala yazlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila kamu naik ke masjid, kata Rasul, jangan maka hendaklah yang bersangkutan sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, itu hadisnya. Artinya kalau orang ini duduk tanpa melakukan sholat terlebih dahulu, sholat sunat terlebih dahulu yang 2 rakaat, maka duduknya hukumnya makruh. Itu dia. Ulama mengatakan hukumnya makruh. Karena itu, maka kalau karena kondisi misalnya tidak mungkin untuk kita bisa melakukan sholat sunat 2 rakaat yang kita sebut sebagai sunat tahiyatul masjid, maka itu boleh digantikan dengan bacaan al-baqiyatus sholihat, namanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ada yang bilang sekali, ada yang bilang 4 kali. Itu sudah duduk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Baru tidak makruh duduk kita, gitu maksudnya. Karena apa? Kondisi misalnya kita ada acara di masjid. Ada acara misalnya kita nikahkan, tidak ada tempat untuk mau sholat misalnya kan, orang ramai. Nah, mungkin juga belum wudhu, kita lagi persoalannya. Kalaupun sudah wudhu dari rumah terus sampai masjid kita mau nikahkan orang, terus kita tidak ada kesempatan, tidak ada tempat untuk kita melakukan sholat sunat di masjid. Nah, dalam kondisi seperti itu maka kita justru baca itu tadi sebagai bayan subhanallah walhamdulillah wala. Nah, itu untuk sholat sunat di masjid, bukan sholat sunat rawatib, tidak ada. Itu 4 kali dibaca. 4 kali sholat sunat di masjid bisa tergantikan dengan itu, supaya tidak makruh duduk kita, itu maksudnya. Jadi kan walaupun misalnya tidak ada wudhu, tidak apa-apa, ya tetap kita makruh hukumnya kalau kita duduk tanpa melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Dan sholat sunat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunat yang bisa bukan diwakilkan. Ketika misalnya ada sholat sunat yang lain yang kita lakukan, gitu. Misalnya, seperti tadi, kita datang ke masjid. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan sholat sunat masjid atau sholat sunat qabliyah, kan gitu? Itu dia kan? Nah, mana yang kita lakukan? Nah, sementara kan ini waktu untuk sholat sunat qabliyah ini kan terbatas. Seperti tadi, ya, karena mau kamat ini masalahnya. Ketika itu yang terjadi, maka kita yang kita lakukan adalah jangan sholat sunat tahiyatul masjid, langsung sholat sunat qabliyah. Sholat sunat qabliyah ini yang menjadi sekaligus sholat sunat tahiyatul masjid kita, gitu. Itu direkan kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid ketika kita melaksanakan sholat sunat qabliyah. Itu yang mengcovernya, di-cover oleh sunat qabliyah yang 2 rakaat itu. Paham niki? Makanya ada yang mengatakan digabung aja, ada 3 tahiyatul masjid, wudhu sama qabliyah. itu maksudnya digabung, bukan digabung.
maksudnya ketika kita melakukan sholat sunat qabliyah itu artinya itu sudah mengcover sholat sunat, itu maksudnya sudah mengcover. Itu artinya kita tidak dituntut untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid ketika kita lakukan sholat sunat qabliyah minimal 2 rakaat, itu maksudnya. Bukan digabung langsung, bukan digabung, tidak begitu maksudnya. Enggak ada yang menyatakan itu menggabungkan. Bukan. Tidak bisa kita gabung orang lain-lain sholatnya. Lain-lain, bagaimana kita berniat? Tidak mungkin. Kan? Bukan, menggabungkan dalam artian niatnya. Ya, enggak. Maksudnya adalah sholat sunat qabliyah ketika kita lakukan sholat qabliyah 2 rakaat itu artinya sudah tercover sholat sunat tahiyatul masjidnya, sholat sunat wudhu kita, gitu loh. Artinya tidak dituntut kita untuk melakukan sholat tahiyatul masjid maupun sholat sunat wudhu ketika kita sudah melaksanakan sholat sunat qabliyah atau sholat sunat yang lain. Nah, sholat sunat qabliyah itu, ya, sholat sunat tahiyatul masjid itu bisa sebenarnya kita lakukan kalau kita datang ke masjid sebelum azan. Nah, kalau sebelum azan, iya. Sholat sunat tahiyatul masjid dulu kita. Kalau setelah azan itu tidak usah saja kita pakai. Bahkan katanya ada di satu kitab yang temukan, ya, Sadidat mengatakan bahwa terutama waktu subuh jangan melakukan sholat sunat yang lain selain sholat sunat subuh. Yang kita maksud dengan sholat sunat 2 rakaat fajar kan sama. Nah, jangan lakukan sholat sunat yang lain. Itu apa? Kalau itu dilakukan itu hukumnya makruh. Walaupun masih ada, bukan waktunya. Antara azan dan iqamat jangan kita lakukan sholat sunat yang lain selain sholat sunat subuh atau disebut sholat sunat 2 rakaat fajar. Ya, terutama waktu subuh. Oke. Kalau yang lain-lain seperti zuhur, karena waktu masih panjang, kemudian selesai azan kita langsung sholat qabliyahnya. Nah, kemudian masih ada waktu, kira-kira masih bisa kalau kita sholat 2 rakaat lagi. Sholat sunat apa dulu? Sholat sunat apa dulu? Tahiyatul masjid. Masjid kan sudah lewat waktunya. Kan sudah. Maksud saya, ya, kita begitu selesai azan sholat sunat, kita sholat qabliyahnya. Nah, kemudian setelah selesai sholat qabliyah masih ada waktu, boleh hendak kita sholat sunat tahiyatul makanya masjid? tidak boleh, itu kan sudah lewat, sudah tercover dengan sunat qabliyah itu. Iya, tahiyat dulu baru sunat qabliyah. Iya, sudah selesai, sudah waktunya. Nggih, sudah jelas nggih? Ada masih yang lain? Ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan? Kalau tanya sholat sunat wudhu boleh? Sama posisinya dengan sholat sunat tahiyatul masjid akan tercover. Jadi sholat yang 2 rakaat itu, ya, misalnya sholat qadha misalnya, itu sudah mengcover sholat sunat tahiyatul masjid asalkan sholat sunat itu 2 rakaat minimal. Nah, Pak Ustaz, banyak saya lihat, ya enggak sih di masjid ini, di tempat lain, begitu selesai azan sholat 2 rakaat, kemudian lagi sholat, masih ada waktu sholat lagi. Nah, itu apa yang di iya, sholat itu mungkin belum nyampe sana mungkin ilmunya. Apakah Ya. dia setelah sholat qabliyahnya terus sholat tahiyatul masjid? Itu Nah, dah. itu Dia yang paling tahu kalau yang itu. Nggih, itu dia. Jadi itu, ya. Iya. Makanya jadi sudah terjadi. Saya pikir boleh kita lakukan, Ya. karena ini belum kita lakukan sebelum Makanya sholat sunat apa? Ya. di masjid untuk sholat Iya. tahiyatul masjidnya itu. Iya. Nah, itu yang tapi kan tidak boleh ya, karena Iya. terwakili. Makruh. Tahiyatul Nah, masjid tidak boleh belakang, Ustaz. ya. Tahiyatul masjid tidak boleh setelah sholat sunat. Tidak ada ditanya tidur apa namanya kalau sudah naik, diulang naik, sudah lama kita di masjid, baru kalau di masjid tidak begitu. Fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini ulama mengatakan bahwa boleh sholat sunat yang lain yang mengcover yang 2 rakaat untuk sholat sunat di masjid itu. Misalnya sholat qadha misalnya, atau makanya kalau sholat misalnya begitu kita naik, ya, ada orang sholat jenazah kan, misalnya mau sholat jenazah. Nah,
Kalau sholat jenazah itu tidak bisa mengcover sholat sunat tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu. Tidak bisa. Misalnya pas dia kamar sholat sunat jenazah, imam, makmum, ini mau sholat sunat bacaan secara berjamaah, kita datang ikut sholat sunat, ikut sholat jenazah. Nah itu tidak mengcover sholat sunat tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu. Melainkan masih kita berkesempatan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid setelah selesai sholat jenazah. Ya, ini akan memang karena itu kan sholat sunat jenazah tidak ada rakaatnya, cuma 1, tidak ada rakaatnya yang 2, kan 2 minimal. Kecuali kalau umpamanya ada sholat yang lain yang kita lakukan, itu mengcover dia. Ya Ustaz, dia dapat takbir terakhir sholat jenazah. Bagaimana bacaan sebelumnya? Nah itu dia. Ini berarti ini. Ya berarti yang bersangkutan itu namanya masbuk pada sholat sunat, pada sholat jenazah. Nah begini, sholat jenazah itu kan 4 takbir. Nah itu pada takbir pertama, setelah itu kan kita baca apa? Fatihah langsung, bismillahirrahmanirrahim. Ya sunat baca auzubillah. Oke, auzubillah kita abaikan dulu. Yang rukun adalah baca bismillahirrahmanirrahim, Fatihah pada takbir pertama. Takbir kedua salawat, Allahumma shalli. Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa juga kan? Doa juga. Ketika kita masbuk untuk sholat jenazah, ya, untuk sholat jenazah kita masbuk misalnya pada takbir ketiga misalnya, takbir ketiga Allahu Akbar, takbir ketiga kita datang ikut Allahu Akbar, kita baca sesuai dengan urutan yang harus kita baca. Berarti kita mulai dari Fatihah. Ya, jangan ikut yang itu imam baca apa yang 3 doa, jangan. Kita mulai dari Fatihah. Nah, ketika misalnya takbir keempat, kita kan takbir kedua, kita baca apa? Sholawat. Imam baca doa kan, salam imam, kita masih tinggal lagi 2 takbir, bukan 2 rakaat, 2 takbir. Apa yang kita baca pada takbir ketiga? Yaitu yang doa tadi itu. Doa takbir ketiga, kemudian yang keempat ya doa juga kan. Doa ketiga untuk lil mayyit kan. Yang ketiga. Jadi urutan bacaannya adalah urutan yang kalau kita tidak berjamaah kalau kita sholat sendirian gitu. Mulai dari Fatihah, kemudian sholawat, doa dan doa. Jangan mulai dari tengah. Dia tahu bahwa salam imam ya. Lolos selanjutnya. Ya dong kurang, jadi tidak sah ya sholat. Ya, tidak sah. Itu dia. Ada yang begitu sudah yang temukan. Ada salam imam ikut dia salam, dong tidak sah sholat jenazahnya itu. Karena tadi dia masbuk, sama saja dengan orang yang sholat fardu, sholat zuhur, sholat apa misalnya, dia ikut salam sama imam, karena dia masbuk rakaat ketiga dia dapat atau keempat, kan tidak sah sholatnya sama dengan itu. Itu okay, ya. Kalau di musola itu tahiyatul masjid. Iya, tahiyatul masjid. Yang pokoknya istilah kita saja yang apa? Yang musalla, yang santren, surau ke apa, masjid semua itu. Cuma masjid dibagi 2. Ada yang dipakai untuk berjumatan, ada yang tidak dipakai. Semua tapi namanya masjid, dan itu tetap kita sunat untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Bahkan kalau di rumah pun ada khusus ruangan kita untuk kita lakukan sholat, itu pun tahiyatul masjid katanya ulama. Sampai segitu tuh ukurannya. Ada ruang sholat yang kita siapkan di rumah, itu bahkan kalau kita masuk ke sana itu tetap disunatkan sholat sampai sebegitu tuh. Apalagi ini sudah jelas musalla, sudah jelas santren, sudah jelas surau ke apa namanya, tetap kita disyariatkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid sampai segitu. Kalau sunat hari raya di lapangan, sunat apa? Enggak perlu, enggak ada sholat masjidnya. Enggak ada, ngapain? Sholat apa yang kerjakan sudah Sholat sunat mutlak aja, sholat sunat mutlak, sholat sunat biasa aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.